takwa yang dikemukakan artikulasinya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yakni kata beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ali bin Abi Thalib qala annahu taqwa fi hadhil ayah ay al-khaufu bil jalil. Ali bin Abi Thalib belum mengatakan maksud atau makna takwa di dalam ayat ini. Yang pertama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dan pondasi dari semua ibadah. Kita ibadah karena ada dorongan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas azab dan siksa-siksa yang ada. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, semua ibadah dibangun di atas 3 pondasi. Pondasi mahabbah, al-khauf, war-roja. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, tidak boleh 3 pondasi ini ada yang kurang atau ada yang cacat dari salah satu pondasinya. Ya, misal seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ada rasa takut dan hanya ada rasa harapan, namun tanpa ada kecintaan di dalam ibadah yang dilakukan, maka ini percuma. Ya, maka ibadah yang dilakukan harus dibangun di atas pondasi ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Adapun secara umumnya memang kita dituntut untuk ikhlas lillahi tabaraka wa taala wa ila sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Ittiba wal ikhlas fi ibadatina. Kita diperintahkan untuk ikhlas dan juga ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Adapun nanti rincian-rinciannya sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengenai tentang fondasi ibadah al-khauf war roja wal mahabbah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama al-khaufu bil jalil, yang kedua al-imanu bit tanzil. Dia beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan. Sebagian para ulama mereka memberikan satu pengertian tanzil di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'anu. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Sehingga ada Al-Quran yang ada pada mereka, mereka harus mengimani. Dan dituntut untuk beriman terhadap Al-Quran dengan konsep keimanan kepada Al-Quran secara totalitas. Jangan sampai mengambil atau beriman di ayat yang lainnya, namun sebagian ayatnya ditolak oleh dia. Ya, kita dituntut untuk beriman kepada Al-Quran dengan keimanan secara totalitas. Kita beriman kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Kita beriman. Namun ketika ada dalil-dalil yang lainnya tentang larangan larangan riba dan semisal dengannya, kita menolaknya. Kita beranggapan ya mengapa harus ada jual beli semacam ini dan seterusnya, ya. Artinya memang kita dituntut untuk beriman secara totalitas terhadap Al-Qur'an. Karena ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya yakni makna takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al-qanaatu bil qalil, yaitu dia merasa cukup dengan apa-apa yang sudah dia miliki. Ya, karena sifat manusiawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apabila seorang anak Adam diberikan 1 lembah emas, maka dia menginginkan 2 lembah emas. Diberikan 2 lembah emas, dia menginginkan 3 lembah emas, dan sampai seterusnya. Ini sifat karakter tamak yang dimiliki oleh seorang Bani Adam, seorang manusia. Ya, maka orang-orang yang memang mereka merasa puas dengan apa yang mereka miliki, merasa puas dengan tempat tinggal, asrama, ya, atau mohon maaf kontrakan bagi anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ya mungkin ngekos. Mereka berkecukupan dengan apa-apa yang sudah mereka miliki tanpa harus berkeluh kesah, ya kan? Kemudian yang berikut yakni al-isti'dad biyaumir rahin, yaitu mereka mempersiapkan hari esok.